Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Mahfudah SPD, dan yang saya hormati rekan guru SD Serang Hilir. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa bertemu pada acara diseminasi budaya positif. Shalawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam keterangan, ke alam terang benderang. Susunan acara saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, selanjutnya kegiatan inti dan penutup dan doa. Untuk mengawali acara ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Hajah Mahfudah SPD. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat untuk kita berkumpul berjumpa dalam acara diseminasi budaya positif yang pada saat ini yang akan dibawakan oleh Bu Astria SPD. Sholawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu pengisi acara ya, Bu Astria dan rekan-rekan sejawat yang saya banggakan. Hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu yang telah kita laksanakan di sekolah kita ini? Di antaranya kita disiplin, baik itu datang maupun pulang, yang telah kita laksanakan, yang alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Kemudian kita ada tata tertib, beberapa yang harus kita patuhi karena memang kita ada keikatan dinas yang harus kita patuhi. Begitu pula dengan anak-anak yang sudah ibu bapak sepakati di kelas itu sudah baik. Tentu setiap kelas akan berbeda kesepakatannya, tetapi lebih besar atau kebersamaannya atau kesamaannya sama dengan kelas lain. Tentu tapi ada perbedaan sedikit karena punya program tertentu
setiap sekolah, setiap kelas, karena setiap guru mempunyai keinginan dan inspirasi yang berbeda. Selanjutnya, budaya positif itu banyak yang kita lakukan setiap Jumat, menata untuk ke budi pekerti anak, ke akhlak, dan kita setiap ketemu dengan anak-anak, kadang anak-anak seringnya anak-anak kita salaman kan. Jadi salaman itu juga, bersalaman itu juga salah satunya adalah budaya yang harus kita lestarikan. Nah, budaya positif itu tidak selalu untuk anak dan tidak selalu untuk guru. Dengan wali murid, dengan warga sekolah, dengan masyarakat. Contohnya, kita sering mengadakan pertemuan dengan wali murid. Itu salah satu juga yang kita bagikan ini wasiat kita tentang budaya positif ini. Ada diskusi, kita tingkatkan lagi, meskipun kita sudah berjalan di rekan kita diskusi antar guru, tentu adanya wadahnya di Kombel, dan itu sudah kita untuk tetap berjalan. Dan saat ini Kombel harus diisi, dan isinya adalah tentang pembahasan baik itu materi, masalah anak, terus banyak hal permasalahan yang harus kita bahas. Itu saat ini dengan dulunya PMM barangkali sebenarnya dari dulu juga ada di KKG. Jadi nanti kita ini selain saat ini adanya Bu Asfiah yang sebagai pembawa acara atau pengisi acara, yang lainnya insya Allah sudah berjalan dengan kemarin Pak Arfan, Bu Ade, dan yang lainnya akan bisa berdiri untuk mengisi acara. Itu saja barangkali yang ingin disampaikan, dan mudah-mudahan budaya positif itu tetap kita lestarikan dan kita gali lebih banyak lagi, dan kita pertahankan yang baik bagi kita yang sudah menjalankannya. Mudah-mudahan kita konsisten. Untuk itu kita mari berusaha, dan kita ada keikatan untuk bertanggung jawab kepada diri kita, kepada atasan kita, kepada anak kita yang dalam pendidikan kita. Itu saja barangkali yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Dan acara selanjutnya izinkan saya untuk memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Perkenalkan ya Bapak Ibu, di sini ada fasilitator saya, Ibu Teti Sri Cahyati, dan pengajar praktik saya, Ibu Mira Amira, dan satunya lagi pasti udah kenal ya, ini Ibu Aslia Kulela, calon guru penggerak angkatan 11. Acara selanjutnya speaking ya Bapak Ibu, dimohon untuk berdiri terlebih dahulu.
Gimana Ibu? Masih semangat? Kurang ya? Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan kesepakatan diskusi kita ya. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Selanjutnya, berpendapat jika sudah dipersilahkan. Boleh makan dan minum ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya boleh mengangkat handphone jika urgent. Baik Bapak Ibu, di sini ada tujuan diseminasi. Yang pertama, menyebarkan pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Dan yang kedua, mengajak warga sekolah bersama-sama untuk menerapkan budaya positif. Baik Bapak Ibu, konsep pendidikan kita, maksudnya konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengar budaya positif, mungkin ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif itu apa? Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Sebentar. Yang dimaksud dengan budaya positif menurut saya ya, mungkin yang lainnya, hal yang baik atau suatu pekerjaan yang baik yang harus diterapkan baik di sekolah, di luar sekolah, maksudnya di rumah dan dimanapun. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapat dari Mas Ali. Apakah ada yang mau menambahkan tentang budaya positif? Bapak Ibu, apa sudah cukup? Ikut aja. Baik, Bapak Ibu. Sekarang saya akan bertanya, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah. Contohnya seperti apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Pulang tepat waktu. Pulang tepat waktu. Apalagi? Kenapa? Buang sampah pada tempat. Buang sampah di tempatnya. Intinya menjaga kebersihannya Pak ya. Apalagi? Sapa, salam, sopan, santun. Terus kegiatan yang lainnya ada lagi? Jumat takwa. Ya. Ada lagi yang lainnya? Upacara bendera. Banyaknya kegiatan kita di sekolah kita ya, budaya positifnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membacakan tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, setelah kita mendengar disiplin positif, apa sih makna dari disiplin itu? Apa yang terbayang di benak Bapak atau Ibu? Sesuai
Ayo, Bu Iin. Terima kasih Bu Aslia. Yang terbayang di benak saya, disiplin positif itu patuh pada aturan ya, sesuai aturan, Patuh pada aturan atau sesuai aturan yang ada lagi. Menerapkan tanggung jawab yang Iya siapa saya? menerapkan rasa tanggung jawab. Menerapkan rasa tanggung jawab. Pun Baik Bapak Ibu, disiplin kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Diana juga mengatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Bapak Ibu, silakan yang mau berpendapat. Baik, terima kasih Bu Asli atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau cek ya, di sini ternyata terkait nilai-nilai kebajikan ya. Di sini ada dua kosakata nilai-nilai. Nah, ini artinya memiliki banyak arti, tidak hanya satu nilai saja, Mas. Nah, kemudian apa pertanyaannya menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan gitu? Jadi kalau saya boleh berpendapat, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai universal yang ada di masyarakat, yang masyarakat itu menilai bahwa perilaku tersebut adalah perilaku baik itu. Sehingga nilai apa saja yang masyarakat cap itu baik, maka disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arman atas pendapatnya. Berarti nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai baik ya Pak ya? nilai-nilai positif. Ya, di sini ada makna disiplin. Saya ya Bapak Ibu, saya tambahkan ya, di sini ada definisi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal ada pada profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis.
Selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan bertanya lagi. Sebagai seorang guru, saat hadir tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak dan Ibu? Ayo Bapak Ibu yang membuat pendapat. Tanggung jawab. Apalagi? Apa karena takut absennya dicoret? Ya, kalau kita berbicara motivasi mungkin ada dua bos ya. Ada internal dan ada eksternal ya. Betul sekali Pak. Kalau internal itu mungkin dari dalam dirinya sendiri. Iya. Bisa juga eksternal itu karena faktor lingkungan atau aturan begitu ya. Iya Bapak. Nah sehingga sebagai seorang guru hadir tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari kita untuk dari tepat waktu ya. Tentu seperti dari Bu Haji Munawar katakan ya. Karena apa Bu Haji tadi Bu? Karena tanggung jawab. Tanggung jawab betul ya. Karena guru itu kan profesi yang kalau kepanjangan di buku dan ditiru Bapak Ibu ya. Nah ini berbeda dengan disiplin positif tadi. Nah bagaimana anak-anak kita bisa memiliki disiplin positif sementara gurunya tidak begitu. Nah itu tadi dikatakan oleh Bu Haji Munawar bahwa itu adalah tanggung jawab. Nah itu kurang lebihnya. Masuk motivasi apa itu Pak? Iya, kalau itu berarti internal maksudnya. Internal ya atau intrinsik ya Pak ya? Intrinsik. Iya betul. Di sini perilaku itu ada dua. Yang pertama sama kedua itu sama, ekstrinsik atau eksternal ya Bapak. Dan yang kedua itu ada intrinsik. Yang ekstrinsik itu motivasi dari luar. Kalau intrinsik motivasi dari dalam diri kita ya Bapak Ibu. Ini kalau misalkan ada nggak alasannya karena saya takut nih, takut kena ibu kepala sekolah nih, takut diomelin, ada nggak seperti itu? Ada ya. Kalau misalkan ada nggak, saya takut ini, takut absennya dicoret, ada nggak? Ada. Ya baik Ibu. Dari ketiga jenis motivasi ini, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku Bapak dan Ibu di sekolah? Ekstrinsik apa intrinsik? Intrinsik. Insya Allah intrinsik ya Bapak Ibu. Karena itu kesadaran dari diri sendiri. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini ada perbedaannya. Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Perbedaannya ketika ada kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas, pada hukuman guru menyuruh murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya Bapak Ibu, coba kita tebak ya. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi.
karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Baik, kita cek jawabannya. Tada. Ya. Konsekuensi ya. Ada yang tahu alasannya kenapa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena tadi ada yang jawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut saya ini konsekuensi. Walaupun memang si anak itu terkesan seperti sedang dihukum, tapi kan kenyataannya memang anak itu sedang belajar PJOK dan pemanas lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali itu dianggap sebagai melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Jadi karena dia ketinggalan mengikuti pemanasannya, jadi dia pemanasan sendiri gitu. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ade atas pendapatnya. Selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, saya mau bertanya lagi nih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, Bapak Ibu, siapa yang mau berpendapat? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, kalau peraturan itu masih bisa dirubah. Maksudnya masih bisa dirubah dan dibuat oleh salah satu pihak saja. Kalau keyakinan kan kita berdiskusi. Itu menurut saya ya. Terima kasih. Boleh? Ada yang mau nambahin? Terima kasih Bu Putu atas pendapatnya. Ada yang mau nambahin? Silakan Bu Rita, Pak Arfan. Ya, terima kasih Bu Asi. Izin menambahkan sedikit yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Putu. Cek. Ya, kalau saya melihatnya memang 2 hal yang berbeda begitu. Jadi kalau peraturan kelas itu baru sebatas sampai mulut. Kalau saya ya meyakini. Sementara kalau meyakini sudah sampai hati. Jadi anaknya sudah meyakini, oh ini tidak baik, ini berarti tidak boleh dilakukan. Gitu. Sementara ketika hanya sampai peraturan kelas saja, anak itu cenderung disiplin jika ada yang memperhatikan. Sehingga ketika tidak ada yang memperhatikan, maka anak itu akan bertindak semaunya. Berbeda dengan keyakinan kelas. Ketika anak sudah meyakini bahwa itu memang tidak benar dan tidak boleh dilakukan, maka ya tidak akan dilakukan dengan ada atau tidaknya guru yang melihat. Begitu bosnya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Pak Arfan. Baik, di sini ada
mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena apa Bapak Ibu? Keselamatan. Karena keselamatan. Baik, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Karena kesehatan. Baik Ibu, itu adalah nilai-nilai kebajikan ya, dari kata keselamatan tadi dan kesehatan itu bisa dijadikan keyakinan ya Bapak Ibu. Baik, untuk ada yang mau berpendapat ya Bapak Ibu, ini Ibu Haji Kepala Sekolah. Mungkin untuk menambahkan saja, apa perbedaannya antara keyakinan dan peraturan, dan kenapa tidak peraturan ketika tadi ada yang lari ya karena ketinggalan, dan mengapa harus ada impactnya atau efeknya. Kalau keyakinan itu berdasarkan dengan seperti Pak Arfan tadi ungkapkan, sampaikan atau paparkan bahwa keyakinan adalah berdasarkan dari hati. Maka dengan berdasarkan hati, ketika kita ada peraturan yang harus dipatuhi, maka disampaikanlah dalam suatu forum atau katakanlah kelasnya, maka ada kesepakatan kelas. Nah, dengan kesepakatan kelas berarti menyusun peraturan itu berdasarkan sendirikah atau bersama. Dengan contohnya, dengan kita menyampaikan ke anak bahwa jam sekian harus kita sudah ada di kelas, maka dengan teman-teman yang lain sepakat tidak, Pak Menko kan sepakat. Artinya peraturan tersebut bukan berdasarkan sepihak, karena disetujui dan mereka sanggup dan itu yakin bahwa itu peraturan tersebut membuat ada efek yang positif. Itu keyakinan. Jadi perbedaannya, keyakinan adalah peraturan yang disusun bersama, kesepakatan. Nah, kalau peraturan itu sepihak, kepala sekolah umpamanya, jam sekian harus sekian, tanpa ada konfirmasi dengan guru, tanpa tidak ada persetujuan dari guru. Pokoknya setuju tidak jam segini masuk jam 7 umpamanya ya, jam 7 setuju tidak harus ada di sekolah, kan itu namanya kesepakatan. Tapi kalau ibu tentukan jam 7 harus sudah ada di sekolah, itu peraturan. Itu hanya itu saja menambahkannya untuk bisa mana peraturan dan mana yang namanya keyakinan. Itu saja barangkali. Baik Ibu, terima kasih Ibu Haji Kepala Sekolah untuk pendapatnya. Di sini ada langkah merumuskan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Yang kedua, membahas keyakinan yang telah ditulis. Dan yang ketiga, memilih keyakinan kelas. Dan yang keempat, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Dan yang selanjutnya, menyepakati keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, di sini ada langkah membuat keyakinan kelas. Ini ada video membuat keyakinan kelas di kelas 3B. Silakan untuk menontonnya terlebih dahulu. Ya, di sini
sini sedang menjelaskan langsung langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ibu guru membagikan kertas dan siswa menuliskan keyakinan kelas. Siswa sudah menulis dan menemukan keyakinan kelasnya. Mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Dan yang terakhir, guru dan siswa menyepakati dengan menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat. Itulah tadi proses membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ini ada dokumentasinya, menjelaskan yang pertama, menjelaskan mekanisme pembuatan keyakinan kelas. Terus siswa menulis keyakinan kelas. Selanjutnya mengubah keyakinan menjadi kalimat positif yang tadinya jangan buang sampah sembarangan menjadi jagalah kebersihan, itu kalimat positifnya. Misalkan jangan terlambat masuk kelas menjadi datang tepat waktu, itu kalimat positifnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya membahas keyakinan yang telah ditulis. Dan selanjutnya guru dan murid menyepakati keyakinan yang dibuat dengan memberikan tanda tangan persetujuan. Apa ada pertanyaan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, ketika Bu Aslia menjelaskan mekanisme pembuatan keyakinan kelas kepada peserta didik, pada murid-muridnya, apakah pada saat itu reaksi respon mereka itu seperti apa gitu? Yang tadinya kan taunya keyakinan kelas itu kan tata tertib, pasti kan anak-anaknya bilangnya, Bu Guru, ini kita maksudnya keyakinan kelas ini apa sih? Bukannya udah ada tata tertib. Nah, itu kan gimana gitu? Jadi untuk meyakinkan anaknya tuh biar anak-anak tuh ikut serta dalam mengeluarkan gitu ide-idenya gitu tentang keyakinan kelasnya itu, yang mereka tahunya itu adalah tata tertib sekolah gitu tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama itu saya menjelaskan kepada siswa ya tentang langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Ada beberapa siswa yang menanyakan, Bu Guru ini bagaimana bikinnya, buatnya gimana Bu Guru? Yang tadinya siswa itu kebanyakan menulisnya itu kebanyakan kalimat negatif ya Bu ya, kebanyakan jangan telat masuk kelas, itu kan kalimat negatif ya. Terus janganlah buang sampah sembarangan. Terus Bu Guru, kalau misalkan saya tidak mau berantem sama teman-teman itu, Bu Guru gimana kata-katanya? Seperti itu. Saya kasih arahan kalau membuat keyakinan kelas itu harus dibuat kata jangan atau tidaknya. Seperti itu, Ibu. Apa cukup jawaban saya? Baik, selanjutnya ya, mungkin dengan hal-hal atau langkah-langkah kecil kita dengan membuat peraturan kelas dikembangkan lagi menjadi keyakinan kelas, dan dikembangkan lagi menjadi lingkungan positif, dan dikembangkan lagi menjadi budaya positif. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan 5, penguasaan.
Di sini ada identifikasi masalah IBAB. Ada Bimo, seorang anak kelas 1, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo itu apa kira-kira Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat. Kira-kira kebutuhan apa? Tadi ada kebutuhan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan? Kebebasannya. Iya, karena lari-lari intinya pengen keluar dari kelas saya, pengen bebas itu. Identifikasi selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Pengen bebas. Kebebasannya, kebutuhan, kebebasan. Selanjutnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kesenangan. Baik. Selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Kasih sayang, cinta dan kasih sayang ya. Selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penghargaan, pengakuan, atau penguasaan. Selanjutnya di sini ada posisi kontrol dari Diana dosen. Posisi kontrol ini terbagi 5. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Penghukum itu biasanya menggunakan nada suara keras. Guru itu tinggi. Murid mungkin marah, dendam, atau bersifat agresif, menyalahkan orang lain. Membuat merasa bersalah, nada suara guru memelas, halus, lembut. Murid akan merasa bersalah, murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Posisi teman, nada suara akrab, ramah, dan bercanda. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Murid hanya mau mendengar guru tertentu. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi pemantau atau mengawasi biasanya nada guru, suara datar, bahasa tubuh formal, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, memberi konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Posisi kontrol manajer biasanya suaranya halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi atas masalah yang ada, menguatkan watak atau karakter. Di sini ada video tentang 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Silahkan ditonton terlebih dahulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diana dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh. Gimana nadanya tinggi tidak Bapak Ibu? Posisi penghukum ini. Nadanya tinggi ya? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Baik Bapak Ibu, ini posisi yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Bapak Ibu ada tidak yang posisi Posisi kedua membuat ini? rasa bersalah berbicara dengan Tidak nada ada ya? tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Dan yang ketiga ini ada posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya Di sudah posisi ini sayang. guru dan siswa terlihat akrab ya Bapak Ibu. Terlambat lagi. Bikin
Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dan selanjutnya di sini ada posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan yang terakhir ini ada posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan Ini orang lain. berkaitan dengan keyakinan pasien. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Sama saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Itulah tadi ada video
tentang 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Setelah menyaksikan video tadi, kita selama ini berada pada posisi yang mana Bapak Ibu kira-kira? Baik, silakan Ibu Guru Putu. Ya, terima kasih Ibu Aslia. Selama ini saya sebagai guru ada di posisi yang nomor 5, yaitu manajer. Yaitu kita tanya dulu alasan anak terlambat itu karena apa. Nah, setelah tahu alasannya, kita kasih kebijakan ke anaknya dan kasih memiliki keyakinan agar anaknya tidak terlambat lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putu. Ada lagi yang mau berpendapat? Mas Ali? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari posisi besar tadi, yang paling sering saya lakukan, tapi semuanya pernah saya lakukan. Semuanya yang lain? Jujur kan, semuanya pernah melakukan kelima-lima dilakukan, tapi emang benar. Jadi semuanya tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi bukan solusi yang paling tepat, jadi solusi yang paling tepat dan yang paling baik untuk membuat siswa kita adalah benar-benar tidak hanya di posisi manajer. Jadi kita jujur. Tapi semuanya sudah dilakukan. Semuanya sudah. Termasuk membuat buku, membuat rasa bersalah, Iya. teman, pernah juga termasuk sebagai monitor. Tapi Dan terakhir ini yang menurut Bapak posisi yang ideal itu posisi yang mana? Yang manajer ya? Semua itu yang pernah saya lakukan dilihat dari anaknya. Nah, jadi kalau anaknya yang benar-benar susah dalam hal apa? susah dalam memperbaiki diri, dalam mengembalikan untuk mematuhi aturan sekolah, ya kita baru menggunakan posisi yang pertama tadi. Posisi penghukum ya Bapak. Terima kasih pendapatnya Pak Sare. Ada lagi yang mau berpendapat? Cukup aja. Apa sudah cukup? Cukup. Baik Bapak Ibu, tadi betul sekali yang dikatakan Bu Putu sama Pak Sarif ya, posisi manajer. Karena guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Tujuannya seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya ada segitiga restitusi. Di sini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya Bapak Ibu, apa sih itu restitusi? Ya silakan Pak Arfan. Kita tuh minta ya enggak punya jadi Baik, terima kasih Bu Asli atas kesempatannya. Simpel saja Bu, kalau saya memahami restitusi itu seperti orang yang tersesat begitu Bu. Nah, ketika kita tersesatkan, kita itu harus kembali ke jalan yang benar. Nah, salah satu caranya untuk kita kembali ke jalan yang benar adalah lewat restitusi itu. Begitu Bu, terima kasih. Berarti caranya ya Pak? Betul, Kalau untuk tadinya kembali. tersesat, kita gimana caranya kita itu menjadi apa? Kembali lagi ke jalan yang benar. Ya baik Bapak Arfan, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit ya tentang definisi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, di sini ada kasus 1 pada kelas saya, kelas 3B ya. Ketika
pelajaran bahasa Inggris, Andini bertengkar dengan Rafa. Penyebabnya adalah Rafa yang selalu mencontek tugas-tugas yang sudah diselesaikan oleh Andini, dan Andini tidak terima pekerjaannya yang selalu dicontek. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya, sehingga Andini merobek buku Rafa. Ini ada penanganan dari kasus tersebut ya Bapak Ibu, dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada campur suara-suara teriakan yang ada ya Bapak Ibu, mohon dimaklumi. Dengan alasannya ya, ini menanyakan kesesuaian keyakinan kelas. Iya, Bapak Ibu, kesimpulannya guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ucapkan dan terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu. Saya selesai memaparkan tentang diseminasi budaya positif, dan acara selanjutnya yaitu penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Pak Syarifudin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa tajiyatan bil ilmi wa barakatan fil rizq wa taqatan qabla al-maut wa ba'da al-maut wa min al-syafa'ati wa min al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-kafi samin wa al-sabir. Allahumma salli salatan ala sayyidina Muhammadin nabiyyil wa wa benar dari Rasul wa yustaqsalu sekali wa ala yusabbihu lana wa fiqna wa sayyidina kaliman amin. Allahumma ya rabbana Allahumma ya rabbana dunia sana benar bagi kesempatan kita berisinya salam Rasulullah. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih Pak Saril atas doanya. Sekarang saya tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.